Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu. Puji Tuhan di minggu terakhir bulan Oktober ini kita bersyukur kalau kita masih dapat beribadah bersama-sama sekalipun di rumah kita masing-masing. Saya percaya pertolongan, perlindungan Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Amin sidang jemaat. Ya, minggu ini kita percaya ada berkat Tuhan. Sudah Tuhan siapkan bagi setiap kita yang benar-benar rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu. Kami berterima kasih Bapa buat kasih penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan sampai minggu ini Tuhan. Kami boleh ada dalam keadaan yang amat sangat baik. Kami boleh bersama-sama diberkati melalui ibadah kami pada minggu ini. Dengan sehati kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Tuhan pakai dengan pengurapan yang daripada-Mu. Biarlah isi hati Tuhan sampaikan melalui hamba-hamba-Mu ini. Melalui pujian, melalui firman Tuhan. Kami percaya kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Tuhan juga melawat segenap sidang jemaat-Mu. Rumah tangga lewat rumah tangga, pribadi lewat pribadi. Tuhan tahu keberadaan jemaat-Mu. Kalau ada yang sakit, biarlah bilur-bilur-Mu boleh menjadi kesembuhan untuk sidang jemaat-Mu. Kalau ada yang sedang berbeban berat, oh Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Dalam ibadah kami pada minggu ini kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu. Dan kami terima roh damai sejahtera-Mu bagi kami, pimpinan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Kami bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat, kita siap memuji Tuhan. Saya serahkan pimpinan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita boleh merasakan jamahan Tuhan lewat pertolongan Tuhan yang boleh hari demi hari, minggu demi minggu boleh kita lewati dengan penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Lalu sebab ibu tuh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bertumbuh, selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Kita boleh minta kekuatan daripada Tuhan. Si iblis tidak senang kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tetapi dengan pertolongan daripada Tuhan, kita bertumbuh dengan sukacita yang daripada Allah. Kita angkat pujian, Yesus kau kekuatan di hidupku, amin. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di satu
Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin. Bahwa Tuhan kita itu berkuasa atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita yakin, kita imani bahwa Tuhan Yesus bisa merubah kehidupan kita dalam kesulitan kita, dalam ketidakmampuan kita, dalam ketidakberdayaan kita. Allah sanggup mengubah segala sesuatunya menjadi indah di hadapan Tuhan. Amin. Saat ini kita angkat pujian, ku yakin saat kau berfirman. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Ini iman kami Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh
tidak ada suatu hal pun yang mustahil di hadapan Tuhan. Bahkan tidak ada hal yang mustahil di hadapan orang percaya. Saat ini waktu kami bisa bersama-sama memuji Tuhan, bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan dimenangkan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan sudah siapkan untuk kami dapatkan. Dimanapun sidang jemaat, Bapak berbicara buat setiap kami, dan setiap yang disampaikan hamba-Mu berasal dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun kita berada. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah. Meskipun Bapak Ibu menikmati ibadah secara online, baik secara pribadi, juga bersama dengan keluarga, atau mungkin ada yang sambil di dalam perjalanan. Saya percaya kasih setia Tuhan tidak pernah hilang di tengah-tengah kita. 1 bulan penuh ini kita belajar tentang bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang berakar dan bertumbuh kuat, teguh di dalam Tuhan. Di minggu yang terakhir saat ini saya akan menyimpulkan dari khotbah-khotbah beberapa minggu sebelumnya. Ini suatu hal yang sangat penting yang Allah rindukan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Yuk kita langsung saja buka di dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini meneguhkan setiap kita, jemaat Tuhan, supaya kita berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh di dalam iman. Artinya pada waktu seseorang mengiring Tuhan, itu hanya sebagai langkah awal saja. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang hidup di dalam tekanan. Ada banyak sekali orang yang jatuh. Masih di dalam masa pandemi selama kurang lebih 2 tahun ini, ada banyak sekali penelitian-penelitian bahkan yang dilakukan untuk mencari tahu apakah betul banyak orang yang sedang di dalam tekanan. Saya mendapatkan sebuah informasi yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ini ada penelitian. Yang pertama dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Jadi ini Perhimpunan Dokter Spesialis Dokter Jiwa, mereka meneliti. Dari 1.522 responden, dari situ 64,3% orang memiliki masalah psikologis cemas dan depresi. Berarti lebih dari 50% orang punya masalah kecemasan dan depresi. Saya berharap jemaat Tuhan di gereja Rehoboth Shalom tidak di dalamnya ya. Yang menarik lagi, 76,1% dari yang tadi itu adalah wanita. Saya nggak tahu kenapa penelitian ini mengatakan wanita lebih rentan. Tetapi jangan langsung tiba-tiba suami-suami lagi stres ya, lagi stres. Jangan, enggak gitu. Nah, penelitian yang kedua ini lebih menarik lagi Bapak Ibu. Penelitian terhadap nakes. Kalau nakesnya gimana ya? Ini ada penelitian terhadap nakes, ada kuesioner namanya DASS 42, menunjukkan 65,8 nakes mengalami kecemasan. Ternyata orang-orang yang banyak membantu orang yang sakit akhir-akhir ini pun juga ada dalam kecemasan. Bahkan 3,3% mengalami kecemasan sangat berat. Bahkan ada banyak sekali yang juga mengalami stres dan depresi. Ini adalah sebuah fakta. Saya tunjukkan fakta ini supaya sungguh-sungguh kita bisa memahami, kita bisa menyadari bahwa kita hidup di tengah keadaan yang sungguh tidak mudah Bapak Ibu.
Kita ada di dalam sebuah keadaan yang membutuhkan power lebih dari apa yang kita miliki. Kalau misalkan kita melihat lautan atau mungkin kita pernah liburan di pantai. Salah satu yang paling menarik selain bermain pasir adalah tentu saja lihat ombak-ombak ya Bapak Ibu ya. Yang namanya ombak itu menarik banget karena dari detik ke detik, dari menit ke menit kita akan mampu melihat gelombang yang berbeda-beda. Kadang-kadang gelombangnya kecil, kadang kecil sekali, bisa besar, bisa sangat besar dan bisa sangat mengagetkan. Di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita nggak pernah bisa meramalkan, membayangkan keadaan yang akan kita hadapi ke depan seperti apa. Meskipun ada banyak orang yang menamakan dirinya saya peramal, saya bisa memprediksi, saya punya hitung-hitungan statistik. Tetapi faktanya banyak sekali ramalan-ramalan yang meleset. Itulah sebabnya kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang menjadi kunci bahwa sungguh-sungguh kita harus mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan hendaklah kita berakar di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Di dalam pembahasan firman Tuhan beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar bahwa kalau kita belajar tentang akar, kita sedang belajar sesuatu yang tidak kelihatan tetapi sangat menentukan. Kita juga sudah belajar beberapa minggu yang lalu bagaimana pohon korma akarnya di dalam tanah dan itu diganjel sama batu di atasnya. Nah hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan bahwa ini sesuatu yang memang harus kita pahami, tidak ada dasar yang bisa diandalkan selain di dalam Kristus. Enggak ada. Enggak ada seorang pun yang berhak bilang gini, saya orang yang paling kuat. Bapak Ibu ingat ada salah satu tokoh Alkitab bernama Elia. Elia disebut dengan nabi api. Wah, bisa mendatangkan api. Ada kereta berapi tiba-tiba membawa dia. Nabi yang sangat besar. Nabi yang mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Hebat sekali. Tetapi nabi sebesar itu kalah takut oleh perkataan wanita yang bernama Isabel yang mau membunuhnya. Tragis sekali seorang yang besar yang baru saja melakukan mujizat yang sangat besar, tiba-tiba kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan ngomong gini, tarik nyawaku, cabut saja nyawaku. Bapak Ibu kalau orang sudah ingin mencabut nyawa itu udah parah sekali. Parah sekali. Karena dia sudah ingin meninggalkan segalanya. Nah, kita tidak akan berlama-lama tentang orang yang menghadapi tekanan, tetapi jauh lebih penting bagaimana kita bisa menjadi jemaat Tuhan yang kuat. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyebutkan sebuah gedung yang tertinggi di dunia yang menarik banget. Gedung tertinggi di dunia itu namanya Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab. Itu ada 163 lantai. 163 lantai tingginya. Lantainya, tingginya itu 828 meter. Dibuat di tahun 2004 sampai 2009. Dan yang menarik, fondasinya itu 50 sampai 60 meter. Fondasi yang begitu dalam, yang akhirnya membuat gedung ini berhasil menjadi gedung yang paling tinggi di dunia. Sekarang pertanyaannya adalah sampai sedalam apa kita di dalam Tuhan? Sampai sejauh mana hubungan kita di dalam Tuhan? Jangan sampai kita hanya bilang aku dekat kepada Tuhan. Aku masih melayani pekerjaan Tuhan. Aku masih berdoa. Tetapi sebenarnya hubungan kita tidak betul-betul dekat sama Tuhan. Hanya kita dan Tuhan sendiri yang tahu.
relasi kita dengan Tuhan yang seharusnya mewarnai kehidupan kita, itu yang membuktikan sampai sejauh mana hubungan kita sama Tuhan. Bahkan pelayanan sekalipun tidak bisa menjadi sebuah indikator bahwa kita sedang dekat kepada Tuhan. Bahkan mungkin jangan-jangan pelayanan yang begitu menyibukkan kita, berbagai aktivitas pelayanan yang membuat waktu kita tersita semuanya itu. Orang bilang itu dekat sekali sama Tuhan, belum tentu. Oh itu sepertinya intim sekali dengan Tuhan, belum tentu. Apakah sungguh-sungguh kita dekat sama Tuhan? Salah satu tandanya apakah benar-benar kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak khawatir dengan apapun. Karena kita dibangun di atas dasar yang teguh. Saya ingat 3 minggu yang lalu, pada waktu saya ada di kota Semarang, ada waktu kosong. Jadi saya menyiapkan waktu khusus untuk saya bermain dengan anak saya Gloria. Kita berenang di salah satu kolam renang di kota Semarang. Bapak Ibu, saya bukan perenang handal. Saya cuma bisa ya cepak begitu saja. Dan pagi itu kita udah siapkan berbagai perlengkapan termasuk baju renangnya glow gitu, dan glow di pinggir kolam renang, sementara saya sudah masuk di kolam renangnya kurang lebih setinggi seperti ini. Lalu glow begini dan saya bilang, "Nak, nanti ya kalau papa kasih aba-aba, loncat ya, berenang ya, loncat ya." Dalam hati itu kalau misalkan pulang bener gimana? Gak banyak mikir-mikir. Si kecil Gloria. 1, 2, 3, wah. Wah. Saya bukan perenang yang handal, tetapi Glow begitu percaya sama papahnya. Bagaimana dengan kita di hadapan Tuhan, yang memang Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, penguasa segalanya. Seringkali kita sulit percaya sama Tuhan. Kita hanya bilang, saya percaya sama Tuhan di dalam kondisi-kondisi yang enak-enak aja sih. Tapi kalau yang seperti ini kayaknya Tuhan gak bisa jawab doanya. Oh, saya percaya sama Tuhan kalau misalkan kondisinya yang gini-gini nih saya mau percaya sama Tuhan. Tetapi problem yang gini memang Tuhan ngerti. Memang Tuhan bisa tolong saya kalau misalkan ini masalah, katakanlah masalah teman hidup, memang Tuhan tahu selera pasangan saya. Memang Tuhan ngerti caranya ini. Tuhan hadir di setiap hal di dalam hidup kita. Baik masalah yang besar, masalah yang sedang, masalah yang kecil, bahkan hal-hal yang tidak pernah terpikir sekalipun. Lagu tadi saya kira meneguhkan setiap kita bahwa sungguh-sungguh tidak ada yang mustahil. Sungguh-sungguh tidak ada yang sulit di hadapan Tuhan. Yuk saya ajak kita buka di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini beberapa waktu yang lama berbicara kepada saya secara pribadi. Yang mengagetkan saya adalah di ayat 23. Firman Tuhan bilang gini, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita memahami pembuat kejahatan adalah orang yang mencuri. Pembuat kejahatan adalah orang yang membunuh. Pembuat kejahatan adalah orang-orang yang melakukan berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu pembuat kejahatan, itu sudah jelas.
Tetapi di ayat yang ke-22, ini luar biasa. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama? Bapak Ibu, saya mau tanya yang ada di rumah, siapa yang punya karunia bernubuat? Atau kalaupun ada, ini kan orang yang hebat banget ya. Karunia bernubuat itu sebuah karunia yang bisa mendapatkan sesuatu yang akan terjadi ke depan secara spesifik, dan itu dari Tuhan. Hal-hal yang buat orang lain tidak tahu, tetapi dia tahu. Sudah bernubuat nih, lalu mengusir setan. Ini jahatnya di mana? Ini kan keren banget bisa ngusir setan. Mengadakan banyak mujizat. Mengadakan banyak mujizat. Wah, semua orang berlomba-lomba dengan hal ini. Seandainya boleh memilih, Tuhan, aku ingin bisa bernubuat. Aku ingin bisa mengadakan banyak tanda dan mujizat. Tapi firman Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah menikmati hidupmu. Kalau kita baca lebih dalam. Kita mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang spektakuler, tetapi jangan-jangan kalaupun kita lakukan itu buat kebutuhan saya saja. Mengenal ini bukan hanya sekedar, ya saya kan nyebut Yesus juga. Kenapa saya tekankan hal ini Bapak Ibu Saudara? Waktu kita mau belajar berakar, bertumbuh dan tertanam di hadapan Tuhan, kita harus memastikan bahwa semua yang kita kerjakan itu gak cuma diketahui sama Tuhan, yang sudah pasti tahu, tetapi Tuhan benar-benar berkenan dan aku menikmati hidupmu. Sudahkah Tuhan menikmati hidup kita? Sudahkah Tuhan sungguh-sungguh bilang gini, oh dengan cara hidupmu aku disenangkan? Atau jangan-jangan seringkali kita mencoba membuat berbagai program, membuat berbagai acara yang kita pikir pasti Tuhan senang nih. Kita bikin proposal, kita udah setting nih waktunya, acaranya, ada hadiahnya. Ini jadi berkat buat banyak orang. Ya itu bagus, tetapi gak cukup di sana. Gereja Rehoboth Shalom sudah berulang tahun yang ke-34. Usia yang ke-34 seharusnya membawa jemaat Tuhan lebih dewasa, lebih matang, lebih mapan. Mungkin fasilitas tidak bertambah atau tidak kelihatan bertambah. Atau bahkan selama 2 tahun ini kita menikmati Tuhan dari rumah masing-masing. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting. Bahwa hubungan pribadi kita sama Tuhan seharusnya lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Jauh lebih dekat dari setiap impian-impian kita. Jauh lebih dekat dari setiap rencana-rencana kita yang hebat. Dan kita sungguh-sungguh kita harus menjadi jemaat yang teguh. Seringkali kita begitu bangga, oh saya kenal ini itu kenalan saya kenal baik sama pejabat ini. Oh saya kenal baik sama orang yang berpengaruh ini, sama bapak ini, sama ibu itu. Begitu membanggakan kita. Begitu banyak orang bicara seperti itu. Tapi mereka pun kadang-kadang gak bisa kita andalkan. Tapi mereka pun kadang-kadang kesulitan. Mereka pun butuh Tuhan. Jangan sampai kita hanya mengandalkan orang-orang di luar sana yang mereka sendiri gak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Tetapi kita harus mengandalkan seorang pribadi yang tidak pernah ada habis-habisnya. Dan kita menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang teguh, yang tidak mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar kita. Lihat keadaan sekitar kita banyak banget yang berubah dan ya gak bisa diandalkan lama. Bapak Ibu masih ingat beberapa waktu yang lalu waktu zaman-zamannya rame banget ikan cupang? Atau mungkin ada jemaat Tuhan, saya jualan juga loh pada akhirnya loh. Atau mungkin pada waktu rame-ramenya nonton YouTube, saya akan sebutkan banyak sekali ada puluhan
Pernah dengar Bu Tejo? Wah sempet heboh tuh, udah nggak lagi ya. Gitu. Apalagi anak-anak muda sekarang dengan TikToknya gitu. Wah denger nada sesuatu aja udah langsung inget. Tapi itu hanya bertahan sebentar sekali. Ngomong-ngomong saya minta ditemenin pemain keyboard dong. Nah, saya nggak lama lagi. Bapak Ibu Saudara semua, bahwa waktu kita menyiapkan hidup kita untuk kita bertumbuh, untuk kita berakar, untuk kita mau melekat dengan Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh gini, Tuhan biarlah apa yang menjadi keinginan Tuhan itu yang terjadi, bukan sekedar keinginan saya. Tuhan biarlah apa yang menjadi kesenangan Tuhan itu yang menjadi kesenangan saya. Karena seringkali gak sinkron. Saya senang melakukan sesuatu dan saya pikir kesenangan saya ini juga adalah kesenangan Tuhan. Tapi ternyata enggak. Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan. Kain dan Habel sama-sama berpikir memberikan yang terbaik. Waktu Yesus disambut oleh Maria dan Marta, Maria dan Marta sama-sama melakukan yang terbaik. Waktu kita lakukan sesuatu, kita berusaha lakukan yang terbaik, bukan selama ini. Tapi waktu kita belajar lakukan yang terbaik, kita juga perlu tahu, Tuhan, apakah betul ini sungguh-sungguh yang Allah inginkan untuk saya kerjakan? Ayat terakhir, Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Pesan firman Tuhan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mari kita melekat kepada Tuhan. Di dalam terjemahan New King James Version-nya bilang gini, set his love up on me, mengarahkan kasih. Kita sungguh-sungguh dalam situasi apapun kita mengarahkan diri kita di dalam Tuhan atau kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita, arahkan impian kita, segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan seharusnya menjadi sebuah prioritas hidup di atas program-program kita semua. Tahu tentang Tuhan tidak sama dengan betul-betul mengenal Tuhan. Jadi bertambah teguh di dalam iman, itu artinya tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dan bersiap dengan keadaan yang tersulit sekalipun. Bersiap dengan segala kondisi yang menyenangkan saya, juga bersiap dengan kondisi yang kadang-kadang tidak menyenangkan saya. Hari ini saya percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita masing. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami butuh Tuhan lebih dari segalanya. Sungguh kami butuh kasih setia Tuhan lebih dari segalanya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di
di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lagu ini diciptakan jauh puluhan tahun yang lalu, bahkan sebelum saya lahir. Tapi lagu ini suatu yang luar biasa dari kata-katanya. Sujud di hadapan Tuhan, dan biarlah keinginan di dalam hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan. Biarlah semua keinginan sidang jemaat untuk kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh kita bisa menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang tangguh dengan situasi apapun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur kami mengenal Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Makasih buat firman Tuhan saat ini. Biarlah itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan yang sudah melayani. Sungguh saya percaya kita semua sudah diberkati. Amin sidang jemaat. Biarlah kita semakin setia di dalam Tuhan, semakin bertumbuh, dan kita semakin mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mari sidang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita, mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sudah limpahkan sepanjang ibadah pada minggu ini. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat berkat yang luar biasa pada minggu ini Tuhan. Engkau hadir dalam rumah tangga kami. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh kembali diberkati oleh firman Tuhan. Mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk kami benar-benar memiliki keintiman yang semakin mendalam di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, dan kami percaya isi hati-Mu sudah Tuhan sampaikan bagi kami Tuhan. Berkati sekali lagi semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pada minggu ini Tuhan. Pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan Tuhan, dalam sekolah, kuliah. Oh Tuhan, berkat-Mu limpah. Terima kasih. Tuhan berkati juga segenap sidang jemaat-Mu yang dengan setia menopang pekerjaan Tuhan dengan doa-doa mereka, dengan dana-dana yang sudah mereka salurkan Tuhan melalui persepuluhan, persembahan. Biarlah kebenaran firman Allah digenapi, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Mereka ada di dalam perlindungan-Mu, mereka ada dalam penjagaan-Mu, bahkan berkat Tuhan limpah bagi sidang jemaat-Mu. Warung-warung mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaannya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang ibadah pada minggu ini. Sungguh kami sudah diberkati Bapa. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, jemaatku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.